Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore. Sebenarnya nih baru setengah tiga aja kurang. Berhubung cuaca lagi agak mendung. Saya berada di puncak New Selo, dinding Gunung Merapi. Dan di belakang saya juga masih nampak gunung. Jadi ini tempat selfie yang lumayan, ya pemandangan bagus juga di belakang saya itu terlihatnya cerah ya, Gunung Merbabu di belakang saya. Mungkin walaupun sama-sama gaib penghuni gunung gitu, cuma yang akan saya ceritakan bukan penghuni Gunung Merbabu atau Gunung Merapi gitu, tapi yang akan saya ceritakan gaib di salah seorang gaib di Gunung Galunggung gitu. Jadi pernah suatu hari itu saya tuh terpancing lah, istilahnya terpancing oleh mungkin seseorang tukang warung di kawah Gunung Galunggung. Kebetulan beliau itu buka warung di samping musola yang sekarang mungkin tertutup longsor itu, terseret longsor musolanya itu. Mungkin orang-orang kawah sudah pada tahu namanya Mang Iim gitu. Jadi Mang Iim itu cerita kepada saya tuh bahwa pernah di satu malam dia tuh didatangi oleh sosok makhluk seperti barongan, eh, mungkin kalau di Bali itu barongan yang berwajah apa, merah darah gitu, yang terlihat taring-taringnya itu. Tapi ini yang di Galunggung juga ya sepertilah makhluknya bangsa jin gitu. Jadi bukan sekedar apa topeng, bukan, itu benar-benar makhluk gaib gitu. Makhluk gaib penguasa, eh, bukan penguasa, mungkin itu salah seorang warga penghuni di kawah Gunung Galunggung, itu jenis buta gitu. Jadi Mang Iim itu didatangi oleh sosok itu karena dia itu seolah-olah mungkin mengadukan prihatin lah istilahnya, minta urusan dunia itu, minta keduniaan. Akhirnya gaib itu kan datang datang ke Mang Iim itu sambil membawa, ya istilahnya ukuran kalau besarnya kotak itu hampir 3 meter kali 1,5 meter gitu. Tapi di makhluk itu yang ukuran apa segede gitu, ukuran yang 3 meter kali apa 1,5 meter, tinggi 1 meter, itu cuma masih dikepit aja di ketiaknya itu makhluk itu gitu. Dia itu katanya bilang begini gitu, nih gini yang dimauin kamu itu, tapi saya minta gitu. Jadi seolah dia itu meminta tumbal, minta ganti gitu ke Mang Iim tuh. Tapi Mang Iim tuh ya menolaknya gitu, kalau harus ada tumbal gitu, kalau memberikan ya berikan saja gitu. Nah setelah siangnya itu ya Mang Iim cerita begitu, akhirnya kan saya malam-malam tuh kan ada, ya biasalah ada urut gitu, ada yang saya jalanin. Jadi saya wirid malam-malam itu sambil ya mungkin coba ngejajal dia itu. Jadi istilahnya mengusik lah. Jadi mengusik dengan kekuatan batin saya untuk mengganggu gitu, mengganggu dia supaya dia datang gitu sebenarnya. Jadi akhirnya malam-malam itu saya merasakan ada apa yang istilahnya mau kehadiran gitu, kehadiran makhluk gitu. Jadi saya pura-pura tidur seolah-olah misalnya papaihan itu gitu. Dan saya merasakan bahwa semua badan itu cuma ada dalam kepalaan dia gitu. Jadi soal saya lagi tidur langsung. Jadi ini badan merasakan ada
kepalan tangan gitu. Sambil saya dengar dia tuh bergumam gitu seolah-olah mana cenah nyarita eh, nangtang ka urang. Tapi saya diam aja walaupun dia mau ngeremas badan saya itu salah diam aja. Jadi saya tidak bereaksi untuk berontak gitu. Jadi akhirnya setelah dia melepas, ya lama-lama kan saya diam aja, dia melepaskan pegangan dan saya juga langsung setelah dia pergi gitu saya bangun dan akhirnya ya saya merasakan dia tuh mungkin tinggi besar ukurannya dia tuh. Tapi saya akhirnya setelah dia pergi ke tempat asalnya, mungkin di seberangkannya saya itu waktu itu posisikan di pintu air kawah itu. Jadi posisi saya di bangunan pintu air. Setelah itu langsung saya gunakan kekuatan gitu untuk mengganggu agar supaya makhluk itu datang hadir ke. Jadi setelah itu dia merasakan itu gitu bahwa saya itu badan seolah di kepal gitu dalam genggaman dia gitu. Jadi setelah dia pergi kembali lagi ke tempat asalnya, yaitu saya lihatin bayangan dia tuh lumayan tinggi besar gitu. Mungkin ada yang istilahnya sompralnya tuh matanya aja sebesar kuali gitu saking besarnya itu. Sebesar ukuran kuali tempat masak itu matanya gitu. Jadi saya setelah dia pergi dan saya juga misalnya ngeregasuk malah keluar dari jasad itu. Jadi syukuran yang dia ukuran tinggi besar gitu. Saya begitu keluar ngeregasuk mah akhirnya ya cobalah menggenggam dia lagi gitu, membalas gitu. Dan saya pegang tubuhnya dia ternyata ya dia juga masih bisa saya genggam gitu. Karena posisinya sukma manusia itu bisa lebih besar gitu dari tubuh ini yang sebagai jasad kasarnya gitu. Itu tuh sukma manusia itu. Jadi seolah-olah kita tuh menggunakan ajian jala sutra untuk menggenggam makhluk gitu. Cuma kadang-kadang yaitu kekuatan itu tidak selalu saya gunakan gitu kalau tidak ada kepentingan dan itu cuma pengen tahu gitu sosok makhluk yang sebenarnya yang diceritakan Mang Im itu segede apa sih gitu. Itulah yang jadi terpancingnya saya pengen tahu gitu. Akhirnya benar-benar dia datang bahwa tubuh saya itu masih dalam satu genggaman dia gitu. Tapi walaupun dia ukurannya besar gitu kan, bahwa sejatinya manusia itu ada yang lebih kekuatannya gitu, masalah sukma batin sejatinya gitu. Ya alhamdulillah gitu. Jadi akhirnya saya membalas bahwa dia ukuran walaupun mungkin ya belasan 40-an meter tingginya masih bisa saya genggam gitu. Karena saya itu pernah merasakan kehadiran sukma batin sejati saya itu seolah Gunung Galunggung itu cuma ya satu bangku yang saya dudukin gitu. Saya pakai jubah gunung sebesar gitu masih bisa saya tutupin gitu. Itu dalam penampakan sukma batin sejatinya gitu, sejati diri saya sendiri gitu. Mungkin itu yang pernah saya alamin, salah satu kejadian yang pernah saya alamin waktu di kawah Galunggung, waktu di pintu air Galunggung itu. Jadi bertemu dengan sosok makhluk. Cuma kita itu jangan misalnya untuk meminta-mintalah ke makhluk yang kayak gitu walaupun ada gitu. Makhluk-makhluk meminta kekayaan ke makhluk-makhluk seperti itu. Karena pasti ada tumbal yang harus kita berikan gitu sebagai ganti gitu atas kekayaan yang kita peroleh. Jadi kita tetap meminta kepada Allah. Jadi mencari ridhonya Allah saja gitu. Dengan usaha ikhtiar doa gitu.
Jadi jangan sampai meminta-minta ke hal yang tidak apa, mungkin karena setiap orang yang berguru juga tidak semua orang yang berguru berhasil mendapatkan kekayaan. Karena kalau ada bagian ya bisa mungkin terjadi kekayaan itu. Kalau tidak ada bagian, kita itu udah terjerumus musyrik tapi kekayaannya tidak didapat gitu. Jadi tolonglah, tidak semua orang yang berguru itu mesti kaya atau bisa mendapatkan kekayaan dengan cara berguru, meminta bantuan ke makhluk-makhluk gaib atau apa, bersekutu dengan bangsa gaib yang meminta tumbal gitu. Tidak juga. Jadi harus kita tetap meminta kepada Allah. Mungkin dalam 100 orang yang berguru, misalnya melakukan pemujaan, itu yang 100 orang itu mungkin 1-2 yang berhasil, karena itu juga kalau ada bagian. Kalau tidak ada bagian, tetap tidak akan mendapatkan kekayaan itu. Mungkin dicukupkan sekian dulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.